Halo, selamat malam saudara. Peringatan Hari HAM Sedunia ke-77 tahun 2025 saat ini dilangsungkan dan tanggal 10 Desember ini bukanlah tanggal yang biasa dalam kalender internasional. Bagi masyarakat dunia, inilah momen untuk memperingati Hari Hak Asasi Manusia Sedunia. Indonesia pun turut memperingati Hari HAM Sedunia dan sudah berlangsung sejak beberapa hari lalu. Dan di tahun ini peringatan Hari HAM Sedunia terasa berbeda di tengah tantangan global dan juga nasional yang cukup dinamis, mulai dari transisi pemerintahan hingga bencana alam. Dan malam ini saudara, puncak peringatan Hari HAM Sedunia ke-77 pun diselenggarakan oleh Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di Tenis Indoor Stadium, Jakarta. Lantas bagaimana acara tersebut berlangsung? Mari kita saksikan bersama. Di era digital, pembangunan HAM tidak bisa lagi berjalan tanpa data. Karena data adalah fondasi bagi kebijakan yang objektif, adil, dan berdampak. Melalui Satu Data HAM, Indonesia membangun sistem yang terintegrasi, aman, dan akuntabel. Data yang menyatu menghasilkan keputusan yang lebih tepat, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap negara. Di balik setiap perubahan, selalu ada para penjaga nilai, para champion HAM, guru, penyintas, tokoh adat, pemuda, penyandang disabilitas, inovator, dan relawan yang berdiri teguh menjaga martabat manusia. Tahun ini, peringatan Hari HAM ke-77 diisi dengan rangkaian kegiatan besar yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Dimulai dengan Rakornas HAM di Kota Singkawang sebagai forum penguatan koordinasi nasional. Bedah film HAM membuka ruang kreativitas anak bangsa dalam menyuarakan kemanusiaan melalui karya visual. Lomba menggambar dan mewarnai HAM, TK dan SD. Edukasi sejak dini melalui karya anak-anak agar nilai kemanusiaan tumbuh bersama generasi masa depan. Lomba pidato HAM dan cerdas HAM untuk pelajar SLTA. Generasi muda diberikan panggung untuk menyampaikan suara mereka tentang masa depan HAM. Lomba diseminasi HAM mendorong penyebaran nilai HAM hingga ke pelosok negeri melalui komunitas dan media digital. Lomba video P5 HAM memperkuat profil pelajar Pancasila melalui video kreatif bertema HAM dari sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Lomba komik digital HAM. HAM dikemas dalam bahasa visual yang dekat bagi generasi digital. Fun Run HAM. Bergerak sehat bersama dalam Fun Run HAM. Sebuah simbol persatuan dan energi kolektif bangsa. Kick Off Satu Data HAM. Peluncuran besar yang menandai era baru transformasi digital HAM di Indonesia. Webinar Internasional HAM. Melalui webinar internasional, Indonesia memperkuat posisi dalam diplomasi HAM global. Di tangan generasi penerus, masa depan Indonesia dititipkan. Fondasi yang kita bangun hari ini akan menjadi pijakan kokoh menuju 2045. Mari kita terus menjaga martabat manusia. Mari kita kuatkan keberagaman. Mari kita bangun Indonesia yang lebih adil, inklusif, dan lebih manusiawi. Selamat Hari HAM Sedunia ke-77. Bersama kita wujudkan Indonesia Emas 2045. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya untuk bisa mengetahui seperti apakah peringatan Hari HAM Sedunia di tahun 2025, marilah bersama-sama kita menyimak laporan penyelenggaraan puncak peringatan Hari HAM Sedunia ke-77 oleh Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Yang kami hormati Bapak Mugianto, kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Menteri Hak Asasi Manusia Bapak Natalius Pigai. Yang saya hormati Bapak Menteri Agama Prof. Nasaruddin Umar. Yang saya hormati Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Yang saya hormati para menteri serta wakil menteri Kabinet Merah Putih, para pimpinan lembaga negara, pimpinan Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia, para duta besar negara sahabat, para pimpinan lembaga tinggi madya Kementerian Hak Asasi Manusia, para staf ahli Kementerian Hak Asasi Manusia, para pimpinan organisasi masyarakat keagamaan, para pimpinan organisasi mahasiswa, seluruh jajaran Kementerian Hak Asasi Manusia, para kepala daerah tingkat provinsi, kabupaten maupun kota, seluruh tamu undangan yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, termasuk kelompok masyarakat, para aktivis, organisasi masyarakat, dan mereka yang selama ini berinteraksi dengan Kementerian Hak Asasi Manusia. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya pada malam hari ini kita dapat bersama-sama memperingati puncak peringatan Hari HAM sedunia yang ke-77 dengan penuh semangat, persatuan, dan kebersamaan. Peringatan Hari HAM sedunia ke-77 sebagai ajang menguatkan persatuan bangsa dan menghormati hak asasi manusia. Sebagai cermin peradaban, tanggal 10 Desember bukan sekedar kalender, tetapi ukuran kualitas peradaban bangsa dalam menghormati martabat manusia. HAM sebagai kebutuhan esensial, HAM bukan wacana yang elit, melainkan menyentuh kehidupan konkret seperti akses pendidikan, layanan kesehatan, dan lingkungan hidup yang layak. Sebagai undangan terbuka, peringatan ini mengajak seluruh elemen bangsa menjadikan penghormatan martabat manusia sebagai fondasi setiap kebijakan dan interaksi sosial. Ini saya mohon maaf, nampaknya sambutan yang saya siapkan berbeda dengan yang ini. Saya mohon maaf sebesar, mungkin panitia bisa mendapatkan sambutan yang sudah saya siapkan. Mohon maaf sebesar-besarnya Bapak Ibu sekalian. Saya sudah mempersiapkan sejak kemarin. Sayang kalau tidak saya bacakan di kesempatan yang luar biasa pada malam hari ini. Apakah bisa didapatkan? Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebagai kementerian yang baru, peringatan Hari Hak Asasi Manusia pada malam hari ini adalah peringatan yang kedua. Ya, kita sempat memperingati pada 10 Desember 2024 yang lalu dan sekarang adalah yang kedua. Peringatan tahun ini sangat istimewa, ya. Walaupun kita juga berada dalam keprihatinan, terutama karena apa yang terjadi kepada saudara-saudara kita di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Namun demikian tidak mengurangi makna dari peringatan Hari Hak Asasi Manusia. Pada tahun ini kami dari Kementerian Hak Asasi Manusia telah mempersiapkan banyak sekali kegiatan sebagaimana tadi dilaporkan dalam video, termasuk yang paling luar biasa menurut kami adalah ketika Kementerian Hak Asasi Manusia menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan HAM, Musrenbang HAM 2 hari yang lalu selama 2 hari, yang dihadiri oleh perwakilan dari kementerian lembaga, dihadiri oleh perwakilan dari pemerintahan provinsi dan kabupaten kota di seluruh Indonesia. Tidak hanya itu, Musrenbang HAM juga menghadirkan perwakilan dari masyarakat sipil. Kami telah memastikan Musrenbang HAM Nasional 2025 juga dihadiri dan didukung penuh oleh Bappenas dan Kementerian Dalam Negeri. Tepuk tangan pada Kementerian Dalam Negeri dan Bappenas yang telah memberikan dukungan penuh penyelenggaraan Musrenbang HAM Nasional 2 hari yang lalu. Dan pada malam hari ini hasil dari Musrenbang HAM Nasional akan disampaikan oleh Bapak Menteri Hak Asasi Manusia kepada perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Bappenas. Ada deklarasi dan resolusi. Kiranya hasil Musrenbang HAM Nasional tersebut bisa menjadi masukan dalam penyusunan rencana kerja pemerintah baik pusat maupun daerah, sehingga pembangunan nasional yang dijalankan di Indonesia dilandasi oleh semangat prinsip hak asasi manusia, ya, memastikan bahwa sesuai dengan RPJPN, ya, terutama pada tahapan pertama memperkokoh, ya, fondasi hak asasi manusia yang kita jadikan pada malam hari ini bisa terjadi dalam rencana kerja pemerintah pada tahun 2026. Dan sebagaimana diarahkan oleh Bapak Menteri, Musrenbang HAM Nasional akan kita selenggarakan tiap tahun, dan mulai tahun depan kita selenggarakan secara berjenjang, mulai dari Musrenbang HAM di tingkat daerah, di tingkat desa, kabupaten, provinsi, dan pada bulan Desember dilakukan di tingkat nasional. Kira-kira itu Bapak Ibu sekalian sebagai laporan dari panitia peringatan puncak Hari HAM sedunia pada malam hari ini. Dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu sekalian di ruangan ini, ya, baik dari kementerian lembaga, dari masyarakat yang merupakan human right stakeholder, sebagai duty bearer of right, dan juga sebagai right holder. Semuanya kumpul di sini. Ada teman-teman dari ojek online, ada Bapak Ibu sekalian dari korban pelanggaran hak asasi manusia, ada peristiwa Tanjung Priok, peristiwa Mei, ya, peristiwa penghilangan paksa, peristiwa Trisakti Semanggi berada di sini. Ini kesempatan yang luar biasa, dan pada saat yang sama juga ada dari pemerintah. Saya pikir itu saja yang bisa saya sampaikan, yang saya laporkan mewakili panitia peringatan puncak Hari Hak Asasi Manusia sedunia. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
Deklarasi Komitmen Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan HAM tahun 2025. Kami sebagai penyelenggara pemerintahan dengan ini mendeklarasikan: 1. Untuk menjadikan HAM sebagai prinsip dasar pembangunan nasional sehingga setiap kebijakan negara berpijak pada penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. 2. Untuk memperkuat pemajuan dan pemenuhan HAM secara menyeluruh, terutama bagi kelompok masyarakat yang paling rentan, melalui penguatan tata kelola, regulasi, peningkatan kualitas partisipasi publik, serta perluasan akses terhadap pelayanan negara yang adil dan setara. 3. Untuk memastikan perlindungan dan penegakan HAM yang efektif dengan memperkuat mekanisme negara dalam mencegah pelanggaran HAM, menyelesaikan konflik secara damai, serta menjamin pemulihan yang bermartabat bagi setiap warga yang terdampak. Deklarasi ini adalah tekad kita bersama untuk mewujudkan asta-cita Presiden Prabowo dan membangun peradaban Indonesia yang inklusif, berkeadilan, serta menempatkan manusia sebagai pusat dari seluruh agenda pembangunan. Jakarta, 10 Desember 2025. Selanjutnya kami mengundang Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Bapak Natalius Pigai, Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan juga Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk hadir di atas panggung. Kami persilakan Bapak-Bapak untuk berkenan hadir di atas panggung, dan hadirin yang kami hormati, sesaat lagi kita akan menyaksikan bersama penyerahan rekomendasi Musrenbang HAM 2025 dari Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia kepada Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia. Hadirin, boleh kita iringi dengan tepuk tangan kita bersama. Inilah dia rekomendasi Musrenbang Hak Asasi Manusia 2025 yang diserahkan kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Selanjutnya mohon berkenan untuk bisa berfoto bersama. Baik, mohon izin untuk bisa mengabadikan momentum kali ini, dan semoga rekomendasi ini merupakan langkah yang sangat strategis untuk bisa segera diaplikasikan. Baik, kami persilakan Bapak. Baik, mohon izin untuk bisa mengabadikan momentum kali ini. Dari hitungan ketiga, 2, 1. Sekali lagi, 3, 2, 1. Selanjutnya, Menteri HAM Republik Indonesia dan Wakil Menteri HAM Republik Indonesia mohon berkenan tetap berada di atas panggung, dan kepada Wakil Menteri PPN Bappenas RI kami persilahkan untuk kembali ke tempat duduk. Bapak Ibu yang kami hormati, sesaat lagi kita akan menyaksikan bersama penyerahan penghargaan oleh Menteri HAM Republik Indonesia dengan didampingi oleh Wakil Menteri HAM Republik Indonesia. Kepada Wakil Menteri mohon berkenan Bapak untuk bisa tetap berada di atas panggung. Bapak Ibu yang kami hormati, kita akan menyaksikan bersama penyerahan penghargaan untuk pemenang lomba dalam rangkaian Hari HAM Sedunia 2025. Juara pertama Lomba Cerdas Cermat HAM diraih oleh Muhammad Kafka Hairul Rahman, Zahra Bayesti, dan Jihan Sisilea Kurniawan dari SMA Negeri 23 Kabupaten Tangerang, Banten.
Juara pertama Lomba Pidato Hak Asasi Manusia diraih oleh Aurelia Areta dari Sekolah Eka Yana Dharma Budi Bakti dari Jakarta. Juara pertama Lomba Komik Digital HAM diraih oleh Michael Serafim Nadeak. Juara pertama Lomba Diseminasi HAM diraih oleh Albert Rifai Sinaga. Dan juara pertama Lomba Video P5 HAM diraih oleh Syarifa Alaya Putri Kusnoto, Rasel Narendra Ahmadi, Ali Hafdan Kolopaging, dan Ilham Akbar Batogu dari Organisasi Universitas Pendidikan Indonesia. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk para peraih penghargaan malam hari ini yang diserahkan secara langsung oleh Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, inilah para pemenang perlombaan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam rangkaian acara puncak peringatan Hari Hak Asasi Manusia Sedunia ke-77 di tahun 2025. Tentu ini merupakan salah satu langkah utama yang diselenggarakan oleh Kementerian HAM untuk bisa semakin menumbuh kembangkan kesadaran kita bersama, kesadaran segenap masyarakat Indonesia untuk bisa terus memperkuat hak asasi manusia, memberikan penghormatan setinggi-tingginya dan juga menyebarluaskannya di lingkungan sekitar kita, termasuk di lingkungan pendidikan. Baik, boleh kita berikan tepuk tangan yang luar biasa sekali lagi untuk para peraih penghargaan. Semoga raihan atau capaian malam hari ini bukanlah akhir, namun tentu saja ini merupakan awal yang nyata untuk bisa terus menyebarluaskan informasi, edukasi, dan sosialisasi tentang upaya-upaya kita bersama untuk memberikan penghormatan terhadap pelaksanaan hak asasi manusia. Baik, usai penyerahan apresiasi, mohon berkenan Menteri Hak Asasi Manusia dan Wakil Menteri Hak Asasi Manusia untuk bisa berfoto bersama dengan para peraih penghargaan. Baik, kami persilakan rekan-rekan untuk bisa mengambil posisi di depan. Baik, kami haturkan terima kasih. Mohon berkenan kepada Bapak Natalius Pigai untuk tetap berada di atas panggung, Bapak, karena ada penyerahan penghargaan yang juga istimewa. Untuk para peraih penghargaan kami persilahkan kembali ke tempat. Dan Bapak Ibu yang kami hormati, sesaat lagi kita akan menyaksikan penyerahan penghargaan untuk tokoh demokrasi dan hak asasi manusia 2025 yang merupakan salah satu bentuk pengakuan negara atas perjuangan, inovasi, dan karya para tokoh HAM yang telah memberikan dampak positif bagi pembangunan HAM di tingkat nasional maupun daerah. Untuk itu, malam hari ini kami mengundang hadir di atas panggung untuk menerima apresiasi setinggi-tingginya bagi para tokoh demokrasi dan HAM 2025. Dan dengan penuh rasa hormat dan bangga, kita akan sambut bersama, inilah dia, para tokoh demokrasi dan HAM 2025. Yang pertama,
kami ucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Jimli Asidiki SH.MH. Selanjutnya, Profesor Dr. Makarim Wibisono MA. Tokoh istimewa berikutnya, Bapak Haris Ashar SH.MA. Selanjutnya, Bapak Dr. Hariman Siregar. Apresiasi juga diberikan kepada Bapak Yan Christian Waridusi atau yang mewakili. Apresiasi juga diberikan kepada perwakilan almarhum Kiai Haji Muhammad Imam Aziz. Hadirin kami hormati, mohon berikan tepuk tangan yang luar biasa sebagai ungkapan apresiasi dari kita bersama kepada para tokoh demokrasi dan hak asasi manusia 2025. Sekali lagi kami haturkan terima kasih. Selanjutnya mohon perkenan untuk sekali lagi hadir di atas panggung Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan juga Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk menyerahkan apresiasi penghargaan setinggi-tingginya kepada para tokoh demokrasi dan HAM 2025. Terima kasih kepada para tokoh bangsa yang terus menginspirasi dan semoga hadirnya tokoh-tokoh demokrasi, tokoh-tokoh HAM di negara kita tercinta bisa semakin menyebar luaskan makna, arti penting dan implementasi yang nyata di lapangan terhadap praktek-praktek demokrasi, praktek-praktek penguatan hak asasi manusia di negara kita tercinta. Baik, mohon izin untuk bisa mengabadikan momentum yang sangat bermakna malam hari ini. Baik, kami persilakan rekan-rekan media dari hitungan ketiga, 2, 1, sekali lagi 3, 2, 1 dan kita berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk para tokoh demokrasi dan HAM di negara kita tercinta. Dan ini ada sebuah request khusus dari Pak Menteri mewakili para tokoh demokrasi dan HAM, maka mohon izin Pak Hariman Siregar untuk bisa menyampaikan sepatah kata. Mewakili kita semua. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Menteri dan juga saudara saya Pak Natalius Pigai yang saya kenal sudah hampir 20 tahun, 10 tahun, saya nggak tahu. Ya, lebih lah. Tapi beliau ini memang dari dulu saya sudah lihat orang yang sangat pintar sebenarnya. Dan beliau ini memang dari awal mencintai pekerjaannya atau pengabdiannya mengenai hak asasi manusia ini, karena beliau juga mulai saya kenal sangat berani waktu menjadi apa kalau di Komnas apa namanya nih, komisioner di Komnas HAM. Juga saya di sini ada saudara saya satu lagi, Pak Menteri Agama, Pak Nasaruddin, ini juga salah satu imam besar saya ini yang sudah bertahun-tahun saya kenal. Dan hadirin sekalian yang saya nggak bisa sebut satu persatu. Jadi saya baru beberapa hari lalu dikontak oleh Pak Natalius ini, Bang, katanya abang mesti datang pada hari HAM. Ngapain, saya bilang kan, abang mau dikasih penghargaan sebagai pejuang HAM.
Saya tadinya bilang nggak usah lah, tapi beliau ini apa ya, terus tidak bang, harus datang. Jadi saya ingat ya, saya itu saya tadi tunjukkan kepada teman saya ini, Profesor Jimli, saya tahun 1993 pada tanggal 1 September itu menerima surat dari Pak Ali Said. Dia mengajak saya, rupanya beliau itu baru ditunjuk menjadi awalnya untuk membuat Komnas HAM zaman Pak Harto itu. Saya diminta untuk duduk sebagai anggota Komnas HAM. Waktu itu usia saya 93 itu baru 43 tahun. Jadi saya menolak. Saya bilang, Pak, nggak usah saya lah. Dan saya terus terang nggak berapa suka sama Pak Harto gitu loh. Ya, dan saudara, baru saja kita saksikan bersama rangkaian puncak pelaksanaan peringatan Hari HAM Sedunia yang diselenggarakan di tenis indoor di Jakarta, dan ini pastinya merupakan salah satu pondasi untuk semakin mengukuhkan pembangunan dan juga penegakan HAM di Indonesia. Di mana seperti yang tadi disampaikan oleh Wakil Menteri HAM bahwa pelaksanaan atau penyelenggaraan peringatan Hari HAM Sedunia yang diselenggarakan oleh Kementerian Hak Asasi Manusia ini baru kedua kalinya diselenggarakan, karena memang kementerian ini baru saja didirikan atau dibangun begitu ya. Dan tadi juga sempat disampaikan bahwa harapannya acara ini bukan hanya sekedar acara seremonial saja, tapi juga bisa menjadi salah satu upaya untuk bisa memperkuat pondasi pembangunan HAM, penghormatan dan juga perlindungan dan juga pemenuhan HAM untuk seluruh masyarakat Indonesia. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan bersama sambutan atau pernyataan dan juga arahan yang akan disampaikan oleh Menteri HAM Republik Indonesia berikut ini. Sangat berharap Bapak berkenan untuk menyampaikan sambutan secara khusus di hadapan kita semua. Yang terhormat Bapak Natalius Pigai, kami persilakan. Wong sejoli saya tidak menggunakan sambutan kok. I love you. Mugi. Saya harus bicara sopan karena on air live oleh Kompas TV, jadi agak sopan-sopan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Yang saya hormati, saya muliakan, dan saya banggakan Profesor Dr. Nasaruddin Umar, Menteri Agama Republik Indonesia. Yang saya muliakan, saya banggakan. Cukup sampai saya banggakan, Bu, ya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Yang saya muliakan dan saya banggakan, Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia, Supreme Court. Yang mulia, yang saya muliakan dan saya banggakan, Profesor Dr. Jimli Asidiki,
Dr. Hariman Siregar, Profesor Dr. Makarim Wibisono, Presiden Komisi HAM PBB. Tepuk tanganlah putra Indonesia. Salah satu putra terbaik Republik Indonesia, UN Human Rights Commission leaders. Too long time ago. I love you, Bapak. Yang saya muliakan dan saya banggakan, teman saya, sahabat saya, seperjuangan, Haris Ashar. Dan juga saya hormati dari jarak jauh, ya, Jan Kris Warinusi, seorang pembela hak asasi manusia yang ada di Papua. Setelah itu bapak-bapak wakil menteri yang saya hormati. Yang pertama tentu wakil menteri Bappenas. Beliau adalah tokoh hak asasi manusia, mantan wakil tetap Republik Indonesia, duta besar di UN Jenewa, Swiss, Watapri. Sekarang dipanggil oleh bangsa Indonesia jadi wakil menteri. Saya juga hormati wakil menteri dalam negeri Ibu, ya, Kartini Papua. Harus sebut Kartini Papua nggak ini? Kami satu daerah. Beliau adalah mantan gubernur perempuan. Sekarang wakil menteri dalam negeri. Ya. Yang saya hormati wakil menteri desa Pak Arisa Patria, wakil menteri tenaga kerja, dan para wakil menteri lain yang saya tidak bisa sebut satu persatu, perwakilan dari Nahdlatul Ulama, perwakilan dari lembaga, kementerian lembaga yang lain, dan juga yang saya muliakan duta besar perwakilan negara-negara sahabat, my friend Russian Ambassador to Indonesia. Доброй ночи, как дела? Dan juga ini duta-duta besar yang hampir saya kenal sebagian besar, lebih dari 20 duta besar yang datang. Ya, mereka adalah negara-negara yang menghormati peradaban HAM. Karena itu mereka ikut bergabung dengan kami, ya. Tadi mana yang mahasiswa, aktivis mahasiswa, ada nggak? Ada aktivis mahasiswa itu di atas, berdiri. Ini tokoh-tokoh mahasiswa ini, ya. Ya, perwakilan mahasiswa, ya. Kemudian tukang-tukang ojek, abang-abang ojek, mbak-mbak ojek, kelompok keluarga korban pelanggaran HAM, korban ketidakadilan yang saya hormati, dan seluruh jajaran staf Kementerian Hak Asasi Manusia, Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, para direktur, para kepala biro, Kakanwil, dan seluruh jajaran staf, office boy, security, dan yang jurnalis, wartawan. Mana wartawan? Jurnalis. I love you.
Saya terkenal gara-gara mereka aja ini. Saya batuk aja mereka beritain. I love you. Duta besar di UN Jenewa, Swiss, Watapri. Sekarang dipanggil oleh bangsa Indonesia jadi wakil menteri. Saya juga hormati wakil menteri dalam negeri Ibu ya Kartini Papua. Harus sebut Kartini Papua nggak ini? Kami satu daerah, beliau adalah mantan gubernur perempuan, sekarang wakil menteri dalam negeri. Ya. Yang saya hormati wakil menteri desa Pak Arisa Patria, wakil menteri tenaga kerja, dan para wakil menteri lain yang saya tidak bisa sebut satu persatu. Perwakilan dari Nahdlatul Ulama, perwakilan dari lembaga, kementerian lembaga yang lain, dan juga yang saya muliakan duta besar perwakilan negara-negara sahabat, my friend Russian ambassador to Indonesia. Доброй ночи, как дела? Dan juga ini duta-duta besar yang hampir saya kenal sebagian besar, lebih dari 20 duta besar yang datang. Ya, mereka adalah negara-negara yang menghormati peradaban HAM. Karena itu mereka ikut bergabung dengan kami, ya. Tadi mana yang mahasiswa? Aktivis mahasiswa ada nggak? Ada aktivis mahasiswa itu di atas berdiri. Ini tokoh-tokoh mahasiswa ini ya. Ya, perwakilan mahasiswa ya. Kemudian tukang-tukang ojek, abang-abang ojek, mbak-mbak ojek, kelompok keluarga korban pelanggaran HAM, korban ketidakadilan yang saya hormati, dan seluruh jajaran staf Kementerian Hak Asasi Manusia, Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, para direktur, para kepala biro, Kakanwil, dan seluruh jajaran staf, office boy, security, dan yang jurnalis, wartawan. Mana wartawan? Jurnalis. I love you. Saya terkenal gara-gara mereka aja ini. Saya batuk aja mereka beritain. I love you. I love you. Jadi saudara dan saudara sekalian, saya hanya singkat saja. Biasanya kalau saya ngomong itu di atas 1 jam. Ini live di televisi nasional, jadi tidak boleh saya panjang-panjang. Hak asasi manusia itu adalah aset, intangible aset termahal di planet ini, yang hari ini kita punyai. HAM ini adalah aset termahal. Ada tangible aset, ada intangible aset. Salah satu aset paling termahal di dunia itu adalah hak asasi manusia. Saudara dan saudari sekalian membayangkan, waktu saya dampingi presiden,
Prabowo Subianto di UN General Assembly di New York. Semua orang mata di seluruh Indonesia, seluruh dunia berpaku kepada orang-orang yang muncul dan tampil pada saat itu. Presiden Macron, Perdana Menteri Kanada, Perdana Menteri Australia, hampir negara-negara Amerika Latin, Amerika Utara, Afrika sebagian, Asia sebagian, negara-negara Eropa mengungkapkan penderitaan yang dialami, jeritan kemanusiaan bangsa Palestina. Pada saat yang sama kita dipertontonkan bahwa hak asasi manusia menembus batas suku, agama, ras, dan antar golongan. Bukankah kita, terutama yang kaum Nasrani, mereka menempatkan Israel itu imperium dominium menurut kehendak Bible. Tapi umat-umat pemimpin-pemimpin yang Nasrani hadir mendukung Palestina. Itu hanya karena human right. Hanya karena human right. Saya ini Katolik. Saya jadi dilahirkan lawan Israel itu sama dengan masuk neraka. Tapi saya hadir tepuk tangan pertama ketika Presiden Prabowo pidato menyatakan dukungan kepada bangsa Palestina. Hanya karena human right. Oleh karena itulah maka aset termahal ini dipersembahkan oleh Prabowo Subianto bagi bangsa Indonesia dalam periode kepemimpinannya. Saudara sekalian, membentuk Kementerian Hak Asasi Manusia adalah legasi besar dan tonggak sejarah sebagai sumber pusat persemaian peradaban bangsa Indonesia sebagai bangsa yang bermartabat hak asasi manusia. Bagi presiden sudah selesai. Presiden segalanya punya, tapi dia berikan persembahan kepada anak cucu yang akan lahir di seantero Nusantara, seluruh rakyat Indonesia dan bangsa Indonesia hari ini untuk masa yang akan datang. Legasi besar, legasi monumental, dengan berani membentuk Kementerian Hak Asasi Manusia. Kalau boleh saya sampaikan, Kementerian Hak Asasi Manusia melalui menteri dan wakil menteri dapat melakukan apa saja untuk demi bangsa Indonesia, terutama dalam kemajuan hak asasi manusia. Adalah sebuah apresiasi, sebuah perhatian, sebuah perintah yang tidak mungkin bisa diberikan kepada menteri-menteri. Karena apa? Karena presiden tahu bahwa hak asasi manusia itu penting. Kita kan 5 tahun ini bangun penguatan, yang rusak kita recover, perbaiki, yang bagus kita dan hak asasi manusia. Kalau hari ini kita tidak mempersiapkan diri,
Oleh karena itulah Kementerian Hak Asasi Manusia membangun mainstreaming human right. Kita impus dari ontologisnya, cara berpikirnya. Kita bangun, kita perkuat peradaban berpikir tentang hak asasi manusia. Kita juga impus epistemologisnya. Kita juga perkuat aksiologisnya. Adalah untuk mempersiapkan agar 2045 Indonesia memimpin dunia. Jangan tanggung-tanggung untuk mengambil alih tongkat kepemimpinan dunia. Hari ini Kementerian HAM dengan Kementerian Luar Negeri dengan Wakil Kepala Bappenas telah mengambil posisi hari ini. Kami akan rebut Presiden Dewan HAM PBB. Saya sudah keliling negara-negara. Profesor Makarim Wibisono, silakan berdiri. Telah bertemu Presiden Dewan HAM PBB bahwa kami ingin menjadi Presiden Dewan HAM PBB. Kita tidak tanggung-tanggung. Wakil Menteri baru pulang dari Australia dan menyatakan kami ingin menjadi Presiden Dewan HAM PBB. Saya sendiri sudah keliling negara-negara. Kambodia baru pulang dari Laos. Dan saya menyatakan sudah saatnya Indonesia memimpin dunia. Karena apa? Kami komunitas human rights ini tahu kalau Presiden Dewan HAM PBB tongkat kepemimpinannya ada di kita, banyak konvensi yang kita akan hasilkan. Konvensi tentang human rights and corruption kita bisa hasilkan. Konvensi tentang human rights and environment kita bisa hasilkan. Konvensi tentang human rights and election, right to vote, right to take a part of government, free and fair election kita bisa hasilkan. Banyak konvensi yang kita hasilkan. Konvensi tentang human rights and development kita bisa hasilkan. Dimulai dengan contoh pembangunan yang tadi itu, musyawarah pembangunan nasional. Kita kasih contoh, itu berarti kami adalah negara pertama yang akan merubah tatanan dunia. Karena di dunia ini tidak ada konvensi tentang human rights and corruption. Tidak ada konvensi internasional oleh PBB tentang human rights and environment. Tidak ada konvensi internasional tentang human rights and election. Tidak ada konvensi internasional tentang human rights and development atau human right to development. Tidak ada. Kalau kepemimpinan Presiden Dewan HAM PBB ada di tangan putra bangsa Indonesia, dia akan ketuk dan akan merubah tatanan dunia. Pasti. Jadi jangan tunggu 2045 untuk memimpin dunia. Hari ini kita mulai. Tapi harus bangun peradaban. Figur-figur yang tadi 4 orang, 5 orang yang kami kasih penghargaan. Hariman Siregar. Hari ini kita menikmati demokrasi. Hari ini saya bicara bebas. Hari ini banyak rakyat menyampaikan pendapat, pikiran, perasaan dengan kritikan, tuntutan, dukungan moral kepada saya tanpa ada pembatasan lalu lintas. 7 tahun sebelum saya lahir, Hariman sudah pegang mic. 7 tahun sebelum saya lahir, Hariman sudah masuk penjara. 7 tahun sebelum saya lahir, Hariman sudah dikekang. Dan dalam perjalanannya, Hariman Siregar adalah orang paling dekat dengan penguasa republik, presiden. Menterinya beliau ini yang menentukan, tapi dirinya tidak mau ambil.
tetap aja kritik pimpin demo. Mana ada sih negara ini? Mana ada pemimpin? Maka Bang Hariman, mohon maaf, yang saya kasih ini murah. Kalau dilihat dari plastiknya, bungkusannya. Tapi jangan lihat berapa saya beli, tapi lihatlah mengapa saya kasih penghargaan. Anda layak untuk mendapatkan. Dalam perjalanan sejarah bangsa ini, kita tahu ada tokoh besar yang menjaga guardian konstitusi bangsa ini. Tokoh prominen bangsa Indonesia berkelas dunia. Ada 2 orang. Satu guardian human rights dan diplomat senior, yang satu guardian di bidang konstitusi dan tata negara, yaitu Profesor Dr. Jimli Aksidiki dan Profesor Dr. Makarim Wibisono. Ya, dan saudara, baru saja kita dengarkan bersama sambutan yang disampaikan oleh Menteri Hak Asasi Manusia Bapak Natalius Pigai, di mana disampaikan dalam sambutan tersebut Bapak Natalius Pigai berharap Indonesia digadang-gadang akan bisa menjadi pemimpin dunia yang leading dalam hal penegakan HAM. Dan juga Menteri HAM Republik Indonesia menyampaikan mimpi besar supaya Indonesia bisa menjadi Presiden Dewan HAM di PBB. Dan itulah saudara, puncak peringatan Hari Hak Asasi Manusia Sedunia ke-77 yang diselenggarakan oleh Kementerian HAM Republik Indonesia. Dan banyaknya rangkaian dalam peringatan Hari HAM ini bukan sekedar perayaan yang melibatkan seluruh masyarakat, karena peringatan ini juga menumbuhkan nilai kemanusiaan di seluruh generasi. Dimulai dari Rakernas HAM di Kota Singkawang sebagai forum penguatan koordinasi nasional, bedah film HAM, dan juga berbagai lomba mulai dari tingkat taman kanak-kanak, sekolah dasar hingga sekolah tingkat atas. Dan yang menjadi puncak adalah Fun Run HAM, bergerak sehat bersama sebagai sebuah simbol persatuan dan energi kolektif bangsa. Saudara, fondasi yang kita bangun hari ini tentunya akan menjadi pijakan kuat untuk menuju kemanusiaan yang lebih kokoh. Dan mari kita selalu menjaga martabat manusia, kuatkan keberagaman, dan juga membangun Indonesia yang lebih manusiawi. Selamat Hari HAM Sedunia ke-77. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Diana Twika undur diri. Terima kasih. Selamat malam.